Selamat siang, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Hukum Tata Negara bersama saya Dian Kusmatiwi. Pada siang hari ini kita akan membahas materi lanjutnya terkait dengan sejarah ketatanegaraan di Indonesia. Seperti kita ketahui, kalau kita bicara hukum tata negara, maka tidak akan terlepas objek di dalamnya adalah sejarah ketatanegaraan. Nah, jika kita menilik sejarah ketatanegaraan di Indonesia ataupun di negara-negara lain yang ada, maka ini juga tidak bisa terlepas dari Undang-Undang Dasar maupun konstitusi yang berlaku di negara tersebut. Nah, untuk itu kita akan membicarakan sejarah ketatanegaraan di Indonesia dan juga pemberlakuan Undang-Undang Dasar maupun konstitusi yang berlaku di Indonesia dari masa ke masa. Nah, sebelum kita bicara secara ketatanegaraan dan konstitusi atau undang-undang dasar yang berlaku di Indonesia, maka kita perlu mengetahui apa sih sebenarnya konstitusi itu, ataukah undang-undang dasar itu, dan sama atau beda sih undang-undang dasar dan konstitusi itu. Nah, dilihat dari pengertiannya, konstitusi diartikan sebagai kerangka negara atau kerangka hukum yang digunakan untuk dasar penyelenggaraan negara. Pengertian lain terkait dengan konstitusi diartikan sebagai seperangkat aturan hukum yang dijadikan sebagai dasar penyelenggaraan organisasi negara. Nah, kalau kita bicara peristilahan Undang-Undang Dasar, itu juga bisa diartikan sebagai dokumen yang berisi peraturan-peraturan atau aturan hukum yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan negara. Kalau kita bicara istilah Undang-Undang Dasar dan Konstitusi di Indonesia sendiri, istilah itu digunakan saat ini dan juga pada masa lalu. Pada masa lalu kita pernah memakai istilah konstitusi RIS dan kita juga memakai istilah Undang-Undang Dasar. Lantas sebenarnya antara konstitusi dan Undang-Undang Dasar itu sama atau beda sih? Nah, kalau kita bicara konstitusi, karena definisinya adalah seperangkat aturan yang dijadikan dasar sebagai dasar penyelenggaraan negara, maka dalam hal ini konstitusi dimaknai lebih luas dibandingkan undang-undang dasar. Hal ini mengingat dalam konstitusi itu bisa ditafsirkan ada aturan hukum yang sifatnya tertulis dan ada aturan hukum yang sifatnya tidak tertulis. Maka kemudian sering kita sebut sebagai konstitusi tertulis maupun konstitusi tidak tertulis. Nah, sedangkan Undang-Undang Dasar sendiri kalau kita lihat itu berupa dokumen aturan atau seperangkat aturan hukum yang kalau kita lihat dokumen ini pasti itu adalah tertulis. Sehingga kalau dilihat dari cakupannya pun, konstitusi itu tidak hanya bersifat yuridis semata, tapi juga bersifat politis dan juga bersifat sosiologis. Nah, inilah yang kemudian beberapa ahli menyatakan bahwa dilihat dari perbedaannya, cakupan konstitusi lebih luas dibandingkan undang-undang dasar. Sedangkan undang-undang dasar itu merupakan bagian dari konstitusi yang tertulis. Kemudian kalau kita bicara di Indonesia sendiri, pada tahun 1945 Presiden Soekarno juga beserta the founding father yang lain itu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia atau Undang-Undang Dasar di Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari proses pembentukannya, Undang-Undang Dasar ini dibuat dalam jangka waktu yang relatif singkat. Hal ini terjadi karena pada waktu itu Indonesia itu dalam rangka untuk mempersiapkan kemerdekaan. Teman-teman pasti mengetahui syarat terbentuknya negara baru itu tidak hanya adanya rakyat, adanya wilayah, adanya pemerintah yang berdaulat, tapi juga sebelum negara itu dikumandangkan sebagai negara baru perlu sebuah dasar hukum. Nah, dasar hukum dalam arti ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Maka kemudian dalam jangka waktu yang relatif singkat, PPKI
dan BPUPKI nama sebelumnya kemudian berubah nama menjadi PPKI, itu membentuk undang-undang dasar dan juga dasar filosofi yang kemudian diketahui bersama dengan nama Pancasila. Nah, pada saat undang-undang dasar ini disahkan, maka the founding father itu sadar bahwa materi muatan yang terdapat dalam undang-undang dasar itu relatif belum sempurna. Oleh karena itu, para pembentuk undang-undang dasar pada waktu itu sepakat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini sifatnya sementara karena harapannya akan ada undang-undang dasar baru yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Hal ini juga dipengaruhi karena the founding fathers sadar dalam jangka waktu yang relatif singkat pastinya substansi yang dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar itu belum relatif komprehensif. Oleh karena itu pada saat Indonesia merdeka, sifat dari Undang-Undang Dasar itu sementara dan diharapkan akan ada yang menggantikan. Nah, lebih lanjut, Undang-Undang Dasar 1945 itu dilaksanakan dalam kurun waktu 4 tahun sampai dengan tahun 1949. Nah, 1949 ini Indonesia kemudian berubah ke konstitusi RIS. Nah, kalau kita bicara yang melatar belakangi kenapa kok konstitusi RIS ini diberlakukan, hal ini dikarenakan pada waktu itu Indonesia itu kedatangan Belanda. Nah, kedatangan Belanda yang ingin kembali untuk menduduki wilayah Indonesia. Nah, pada waktu itu kemudian perwakilan Belanda, kerajaan Belanda, BFO dan kemudian perwakilan negara Indonesia itu mengadakan perundingan di Den Haag yang kemudian disepakati bahwa antara Indonesia dan kerajaan Belanda itu dibentuklah sebuah negara uni yang kemudian terbentuklah negara Republik Indonesia Serikat yang kita kenal dengan istilah RIS. Nah, munculnya RIS, terbentuknya RIS di Indonesia ini menjadi hal yang problematik. Hal ini dikarenakan pada tahun 1945 sendiri kita sepakat bahwa bentuk negara kita itu adalah bentuk negara kesatuan. Namun dalam prakteknya tahun 1949 Indonesia tidak berdaya untuk menyetujui bentuk uni, yaitu antara Indonesia dengan kerajaan Belanda yang akhirnya kemudian melahirkan bentuk negara RIS atau serikat ini. Nah, maka kemudian banyak pihak ataupun masyarakat Indonesia seluruhnya itu mendesak Presiden Soekarno dan juga tokoh-tokoh bangsa yang lain untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Nah, kemudian tahun 1950 Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Akan tetapi yang menarik itu tahun 1950 Indonesia ternyata tidak kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tahun 1950 ini Indonesia memberlakukan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Undang-Undang Dasar 1950 diberlakukan pada waktu itu? Dan kenapa sifat dari Undang-Undang Dasar ini sifatnya sementara? Kita lanjutkan di diskusi kita di pertemuan mendatang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.